Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam rumah Tuhan. Pada hari ini kita patut bersuka cita. Saya percaya kita semua di sini merasakan ada kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita undang biar kuasa Roh Kudus bertahta di dalam pujian penyembahan kita, di dalam ibadah kita pagi ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya ajak semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kita, kita agungkan, kita tinggikan Dia. Kita masyurkan nama Tuhan. Karena Dia yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kami memuji akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita angkat pujian dari awal. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan apakah membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu
Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Amin Yesus, ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Hanya ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapa, kau Bapakku yang setia, kau Bapa, kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau teramat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Yesus. Segala kemuliaannya bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Kami agungkan Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Kudus Engkau Yesus, kuduslah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan. Ya Yesus. Sebab kami percaya apa yang kami ikat di bumi itu akan terikat di surga, dan apa kami lepaskan di bumi itu akan terlepas di surga juga. Amin, Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat kami boleh nikmati. Betapa hebat karyamu, betapa hebat kuasamu Tuhan, sehingga sampai saat ini kami berdiri di hadapanmu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang selalu menguduskan dan mengampuni kami semuanya ya Tuhan, dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, baik lewat perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga kami layak untuk menghadap takhta-Mu yang kudus. Kami akan diberkati oleh Tuhan lewat pujian penyembahan istimewa, lewat kebenaran firman Allah.
Bukalah hati kami ya Tuhan, agar supaya sungguh-sungguh kami boleh menikmati hadirat Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya, Allah Roh Kudus yang sanggup mengerjakan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga sama-sama kami bisa melihat betapa hebat karya-Mu, betapa kuasa-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami berada saat ini, semuanya ini adalah satu anugerah Tuhan, istimewa nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam perjalanan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, melindungi mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan sama-sama kami boleh menikmati hadirat Allah. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah buka ibadah kami, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri ya, karena masih pagi. Kita tetap semangat, kita memuji akan Tuhan, kita tinggikan Dia, karena kita adalah keluarganya Tuhan. Kita satu dengan yang lain boleh bertemu di tempat ini. Tidak lain kita meninggikan dan mengagungkan Dia. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Benar, saya percaya kita semua merasakan sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang besar dan luar biasa itu melimpah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha
Tuhan, sungguh luar biasa ya. Memang kita patut mengagungkan Dia, memuji Dia, karena hari lepas hari kita rasakan penyertaan Tuhan senantiasa terus melingkupi hidup kita, kasih setianya yang tidak berkesudahan. Tiba saatnya siang hari ini saya berikan kesempatan untuk membuka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudari ada memiliki kesaksian hidup yang bisa dibagikan. Ada yang mau bersaksi? Ya. Saya percaya semua memiliki kesaksian hidup ya, merasakan kasih Tuhan. Mungkin tidak bisa diuraikan atau disampaikan, begitu luar biasa, begitu besar, begitu dalam, begitu banyak, tidak terhitung kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kita semua senantiasa hati kita melekat kepada Tuhan. Kita senantiasa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ya puji Tuhan, ya mungkin belum ada kesaksian ya, saya mengisi kesaksian pada pagi ini. Ya puji Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan keluarga kami khususnya. Kami bersyukur semua tetap di dalam penyertaan, di dalam perlindungan Tuhan. Hari lepas hari yang kami lalui bersama Tuhan sungguh indah, sungguh luar biasa, nyata. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam keluarga kami. Terima kasih. Itu sebagai kesaksian kita pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya ajak Bapak Ibu Saudari kita semua kembali bangkit beri bersama-sama. Kita menghormati firman Tuhan. Mari kita buka hati kita minta tuntunan Roh Kudus biar memberkati firman Tuhan menjadi kekuatan kita pagi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari Engkau berbicara bagi kami Yesus melalui firman-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu, amin Yesus. Jiwaku rindu akan cinta-Mu, amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, maka jiwaku bersemi di hati. Jiwaku haus, haleluya.
Oh Yesus, saya serahkan hambanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku kau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Kami mau tetap setia karena kami melihat pertolongan, penyertaan, penggembalaan, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah habis. Sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami, orang-orang saleh-Mu, anak-anak Allah yang telah dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan ingat selalu pengorbanan-Mu yang tidak seharusnya Engkau alami karena dosa-dosa kami. Namun Engkau memberikan hidup-Mu supaya kami dibebaskan. Kami mengalami kemerdekaan, kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, bukan sekedar kami datang beribadah kepadamu, tapi kami mau memberikan hidup kami sesungguhnya Bapa untuk melayani pekerjaan-Mu lewat hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Bukan hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kuasa iblis tidak dapat merebut berkat-berkat kami. Kami tolak dan usir Engkau keluar dalam nama Yesus. Sebab kerajaan Allah telah memerintah di tengah-tengah kami, di hidup kami. Dan Engkau telah Tuhan menampakkan wajah-Mu yang penuh kemuliaan dari sorga-Mu yang kudus. Engkau hadir juga bersama-sama kami, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mau nanya, kalau saya tanya dengan iman, Bapak Ibu Saudara menjawab dengan penuh keyakinan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Wah, nggak ada yang nggak mau diberkati ya Kristi ya. Semua mau. Ya kan, tahun depan Kristi imani kamu akan bertemu dengan pasangan hidupmu yang takut akan Tuhan. Melayani saja. Tuhan akan pertemukan seperti Tuhan mempertemukan saya kedua kalinya bersama suami saya yang tidak terduga. Orang GSA nggak ada yang tahu, Ibu Joko nggak ada yang tahu. Mereka pikir Pak Pri ini orang Islam karena mukanya kan muka-muka seberang ya. Orang Jawa, ternyata anak Tuhan. Walaupun keluarganya dulu memang kaum Kedar, tapi dimenangkan Tuhan lewat pelayanan Tante Lena namanya, orang Chinese. Mereka diselamatkan dari nenek mereka sampai ibu mereka sampai bapak mereka sebelum meninggal, dan beberapa keluarga mereka diselamatkan. Hanya tinggal 2 lagi, hanya tinggal 2 lagi dari 7 bersaudara. Terpujilah Tuhan. Ya Kristi, imani kamu akan bertemu dengan pasangan hidupmu. Ya, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang kamu bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Saya enggak minta yang kaya. Setiap saya mau cari jodoh saya enggak minta yang kaya.
Tapi saya minta orang yang hidup takut akan Tuhan, yang bisa sejalan melayani Tuhan, karena sudah komitmen saya memberi diri untuk Tuhan. Ya, dulu saya nggak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, mau jadi modeling. Ternyata ditangkap Tuhan lewat mimpi di mana bapak dan adik saya diikat oleh kuasa gelap. Bapak saya waktu itu tidak bergereja sejak mama saya meninggal. Ya, saya sudah pernah ceritakan di pertama kali saya khotbah di sini. 86 sampai 2003, minggu ketiga dia bergereja lagi. Tuhan dimuliakan. Saya bersyukur. Makanya kita harus semangat melayani Tuhan. Amin. Hidup ini hanya sementara, gak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya mau bersaksi, tadi saya mau bersaksi, tapi saya pikir nanti aja lah sekalian. 5 hari saya dirawat minggu kemarin di rumah sakit. Saya pernah tekanan 250/150. Suami saya jadi saksinya. Tapi saya tetap mimpin pujian di Gunung Sari, saya tetap melayani sekolah minggu di Manggar, saya tetap melayani firman, saya tetap melayani perjamuan di tempat pelayanan saya sampai selesai. Dan jemaat waktu itu kok tiba-tibanya gitu pulangnya larut sampai 10:30 saya sayangnya. 10:30, padahal kepala saya nggak pusing-pusing banget, tapi cenat-cenut 250/150 bukan main-main. Tetapi karena saya kemarin diikuti dengan batuk, jadi kayak migrain gitu ya Bapak Ibu, setengah gini tapi di belakangnya itu mau pecah. Cuma saya tahan, suami saya tahu banget saya kalau nggak sakit banget nggak mau ke rumah sakit. Tapi karena waktu itu saya rasa sudah mau meledak, dan mungkin waktu itu panas saya 40-an, karena waktu sudah saya minum paracetamol, obat tekanan 20 mili pagi, 20 mili malam, terus entah obat apa lagi, pokoknya saya minum semua biar enggak sakit ya. Ternyata tidak bisa, bertahannya cuma semalam. Sampai besoknya jam 5 sore akhirnya saya bilang sama suami saya, bawa saya ke rumah sakit. Saya enggak mau mati bodoh. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dia tanya, di mana? Di Gunung Malang. Enggak tahu ya, biasanya saya ke tentara, ke Bayangkara, tiba-tiba Roh Kudus tuntun aja ke Gunung Malang. Enggak ke Medika, ada kan yang di Manggar ya, Medika namanya. Enggak, ke Gunung Malang. Sampai di sana pakai kursi roda karena saya mau tumbang ya, malu kan anak Tuhan tumbang di keramaian. Akhirnya saya naik kursi roda didorong, sampai dokter dan para suster geleng-geleng. Bu, masih muda, udah biasa hipertensi ya? Ada turunan ya, tapi air mata saya ngalir terus. Terus ini 236/126, 66 semua. Tinggi banget katanya. Tapi saya bingung kenapa ini pusing banget dan rasanya mau pecah kepala saya. Ternyata karena diikutin batuk. Seandainya nggak batuk, mungkin saya nggak terlalu sakit. Karena 250 saya nyantai aja tuh. Proses 50 Tuhan masih saya masih mengakhiri pelayanan saya 10:30 itu ngomong-ngomong sama Pak Ageng, Pak Bambang, nyantai aja gitu bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi ini nggak kuat. 5 hari saya dirawat dan suami saya hari ketiga nyusul sakit sampai disuruh suster ke IGD aja Pak, dia nggak mau. Dan pulang 5 hari kami sakit bersama-sama lagi di rumah. Dia nggak kerja 2 minggu 3 hari. Terus ada teman pelayanan saya, satu teman pelayanan dari guys ya. Terus kayak apa makannya kalau nggak kerja? Saya nggak butuh suami saya banyak uang, mendingan saya makan nasi garam. Yang penting suami saya sehat, panjang umur, kami masih bisa sama-sama melayani. Daripada saya janda 2 kali, ya kan? Akhirnya dia diem. Saya percaya Tuhan saya hidup, sampai hari ini hidup. Saya pernah kena leukemia, Tuhan sembuhkan. Anak angkat saya hepatitis B positif, sembuh. Kaki cacat, bagus. Jadi saya percaya Tuhan Yesus saya hidup. Yang penting setia saja. Setia, rendah hati, takut Tuhan, setia, rendah hati, mau melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya lihat di HP ya. Karena kalau
lihat di sini saya kurang jelas. Mazmur 128. Bapak Ibu bisa membukanya semuanya. Ayat 1 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama dari judulnya. Supaya kita benar-benar meraih berkat Tuhan. Bukan karena kaya, tetapi kita sehat, dipelihara Tuhan, bahagia, penuh damai sejahtera dan sukacita. 1, 2, 3. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang apa? Yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sebab engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Walaupun saya belum melahirkan anak, tapi saya mengangkat anak keluarga saya jadi anak saya. Sampai hari ini sekalipun saya nikah sama Pak Pri untuk kedua kalinya, saya sudah janji dalam hati saya tetap harus membiayai mereka sekolah. Tidak tahu caranya gimana, itu Tuhan yang punya rahasia. Uang sekolahnya gak kecil, 350 semuanya. Uang jajannya, uang sepatunya, uang bukunya, uang baju-baju dan yang lain-lain. Sampai istrinya teman saya yang tim pelayanan di GSC Gunung Sari, berarti uangnya Kak Agus banyak dong. Ya banyak lah, orang bapak saya pemilik semuanya. Saya tinggal minta. Waktu saya mau menikah, Ibu Gembala bilang, kamu harus ngomong sama Pak Pri. Terus kamu gak boleh lagi mau jalannya sendiri. Itu kembalikan ke orang tuanya masing-masing katanya. Tanggung jawab mereka. Saya bilang sama suami saya sudah janji yang diucapkan hamba Tuhan itu dipertanggungjawabkan. Saya membiayai dia dari lahir, saya ambil. Saya bilang, enggak mungkin dong. Sebenarnya dia mau ikut kita, tapi orang tuanya merasa kehilangan. Enggak apa-apa, tetap sekolah saya biayain, kehidupan saya biayain. Anak adik saya sama anak kakak saya nomor 2, yang dimana dulu tempat saya tinggal, Pak Wesley tahu itu ya. Jadi sampai hari ini saya bertanggung jawab. Yang lebih bertanggung jawab lagi atas mereka melalui saya adalah Tuhan Yesus. Saya enggak takut kelaparan. Saya enggak dan saya tidak pernah berhutang. Saya tidak pernah berhutang. Saya tidak pernah meminta kepada kakak saya 1, 2, 3, 4, ya kan? Enggak pernah. Saya nikah 2 kali pun enggak minta sumbangan Bapak Ibu, sampai mantunya Bu Joko namanya Pak Jartos. Jadi Kak Agus waktu nikah itu semua biaya sendiri. Iya. Waktu yang kedua, iya. Yang pertama kan di restoran Atomik, iya. Boleh tanya mama, dia kan panggil Bu Joko mama ya. Saya pakai uang saya sendiri. Ngurus undangan 3 kali, gonta-ganti, karena tempatnya tukar-tukar mulu. Karena pihak mertua saya adalah orang tua saya juga. Yang pertama, sampai sekarang saya tetap manggil dia mama dan saya menghormati dia walaupun anaknya yang pernah jadi pasangan saya sudah meninggal. Saya tetap ya ikut aja lah gitu. Saya percaya Tuhan saya pembela saya yang agung. Jadi saya nggak pernah, kalian bantulah 2 juta kah, kalian bantulah sekian, nggak pernah. Justru kalau kami datang baik ke keluarga Pak Pri maupun keluarga saya, kita bawa sesuatu supaya mereka melihat bahwa anak Tuhan itu memang dipelihara. Jangan kita datang minta-minta gitu. Sampai anaknya adik saya tuh bilang gini, memang mak tuaku tuh kaya, uangnya miliaran. Padahal dia nggak pernah lihat uang saya. Dan dia kalau tiap minta, sudah berdoa belum? Berdoa, nanti Tuhan Yesus kasih buat mak tua, saya kasih ke kamu.
Kamu minta apa aja, Mak Tua beliin. Tapi berdoa juga. Bukan Mak Tua aja yang berdoa. Anak saya pun saya bilang gitu, Mami ada ini. Terus Pak Pri bilang, jangan terlalu dimanjain. Sudah berdoa belum? Belum. Berdoa, Mami juga berdoa, nanti adik terima. Jadi sama-sama, jangan cuma taunya minta. Anak sekarang karena terpengaruh HP, minta. Kalau saya punya HP yang saya titipkan ke anak saya buang ke air. Saya bilang sama anak saya, Mami belikan kamu HP 2,5 juta dari uang makan Mami sebagai hambanya Tuhan. Kalau kamu HP terus sampai matamu juring, Mami buang ke air. Cuma 1 hari di dalam hari Sabtu. Lalu hari Minggu 2 jam. Senin sampai Jumat tidak pegang HP. Belajar. Kamu tahu Mami kan kalau sudah marah, Mami buktikan saya buang dari dalam air. Karena kalau anak-anak sekarang gak dididik, anak-anak kita gak meraih berkat yang seperti dikatakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Liar, anak-anak gampangan. Itu kan ditulis ya sama Rasul Paulus. Bukan anak-anak yang menikmati kasihnya Tuhan di dalam kelimpahan. Karena taunya dia minta. Dan ada, gak mau tahu mama saya ngambil uang bapak saya di kantong. Harus kita sebagai orang tua, terutama suami-suami. Halo suami-suami, didiklah anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu dikatakan dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu. Didik. Kalau anak kita nggak dengar-dengaran, dipecut, tapi cari tempat-tempat yang tidak membahayakan. Anak saya Aaron tuh pernah saya pukul sekali, jadi dia ingat seumur hidup. Kalau saya sudah bernada tinggi, dia langsung, ya maaf Mami. Saya langsung tegas, Mami dari kecil cari uang sendiri, sekolah sendiri, opungmu tidak pernah membiayai Mami. Jadi kalau kamu sudah dikasih semuanya, sudah dibelikan semuanya, enggak nurut, kupecut kamu. Saya tegas. Sampai dulu Pak Ari bilang gini, kamu sendiri jahat sama ponakanmu, sama anakmu. Loh, saya kan enggak mau dia binasa. Kalau dia binasa, saya juga yang rugi. Dan saya mau mempertanggungjawabkan itu sama Tuhan. Enggak main-main. Kalau anak saya jadi perampok atau pencuri di sekolah tuh gimana? Siapa yang malu? Saya maminya juga, walaupun saya enggak melahirkan secara, saya enggak mau. Amin. Anak-anak, hormatilah orang tuamu, dengarkan orang tuamu sebelum Tuhan yang pecut. Amin. Haleluya. Nah, tapi bagaimana, saya sampai lupa memberikan judul, yaitu rencana Tuhan Yesus bagi keluarga. Apa judulnya? Rencana Tuhan Yesus bagi keluarga. Apa sih yang dimaksud rencana Tuhan Yesus bagi keluarga? Bagaimana terciptanya keluarga kalau salah satu wanita atau pria tidak menjadi satu pasangan? Makanya tadi saya bilang, ini saya ulang ketiga kalinya, tahun depan ya akan bertemu jodohnya. Berdoa saja, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Jangan minta yang kaya, yang ganteng, yang hidung mancung, yang takut Tuhan, setia, rendah hati, melayani Tuhan. Tuhan kasih lebihnya, bonus-bonus. Kita gak akan dibiarkan kelaparan kok. Dan kita juga gak akan dibiarkan berhutang. Tuhan Yesus kita tuh hidup kaya. Sampai ada yang tinggal di gereja itu namanya Butrini. Di Agustin ini banyak uangnya ya. Bisa ngambil ponaan-ponaan, jadi anaknya disekolahkan di swasta semua. Siapa bilang saya kaya? Tuhan Yesus saya yang kaya, yang hidup. Saya sudah melihat itu 46 tahun saya. Saya enggak pernah menyusahkan orang tua saya. Puji Tuhan. Ya, Allah melalui kebenaran firman-Nya menciptakan manusia, ya, dan membentuk mereka serta menjadikan mereka satu
dan mereka menjadi satu keluarga. Mari kita lihat di dalam Kejadian. Pak Wesley, maaf ya, mungkin terhalang ini nggak bisa tadi kuotanya terbuka. Pak Pri, Kejadian pasal pasal 2 ayat 18 sampai 25. Bolehkah suami saya minta tolong Pak Priyono membacakan? Oh, sudah di layar. Ya, Bapak Ibu bisa membacanya. Tadi saya bilang sama Pak Wesley, saya kalau nggak nulis ayatnya itu kayak nggak jadi rema gitu. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya kita perlu bekerja sama dengan Tuhan dengan berdoa yang sepadan. Nggak perlu kaya, nggak perlu mancung hidungnya, nggak perlu glowing mukanya. Yang penting takut Tuhan, rendah hati, setia melayani Tuhan. Karena kalau tua keriput juga, menceng juga, sama kan, rugi kan. Mendingan ya takut Tuhan itu tadi ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan manusia itu ayat 20. Memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang. Lewat. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Siapa yang dibuat tidur? Nyenyak ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki, namanya Hawa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Maaf ya Mami, maaf ya Pak Wesley. Saya waktu menikah sama suami saya yang pertama, mama kami, mertua saya, sudah membuatkan tempat tinggal buat kami. Saking sayangnya dia ingin berdekatan dengan menantunya yang hamba Tuhan ini. Tapi saya bilang sama suami saya enggak mau tinggal sama mertua. Setiap hari ke tempat mertua saya mau, tapi saya enggak mau tinggal sama-sama. Kenapa? Bibirnya wanita itu banyak. Wanita itu pakai perasaan, laki-laki pakai pikiran. Salah bicara dikit, salah komunikasi, salah persepsi. Daripada rusak hubungan mertua dan menantu, saya mending jauh lah. Enggak jauh-jauh banget, enggak sampai kemana gitu ya. Tapi saya ke Bu Peter ngontrak yang sebulan 2,5, ya 2,5, cuma kamar tok dan dapur. Dan saya mau mengajarkan kepada suami saya yang manja itu untuk berdiri di atas kakinya. Dia kan sudah putuskan nikah dengan saya. Ya dia harus bertanggung jawab lah. Cari makan untuk saya. Lalu dia bilang sama mamanya, Mak, kami ngontrak aja. Kenapa? Gustin gak mau ya tinggal sama kita? Enggak. Maksudnya bagus, setiap hari dia datang, tapi nggak perlu tinggal sama-sama gitu. Mertua saya sempat ada 3 bulan kali ya, saya sengaja gitu ke sana, tapi ya tetap disambut, tapi dengan muka yang tapi saya tetap salim, cipika-cipiki, kalau orang Manado ya Mami ya, cipika-cipiki. Dalam hatiku, Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya mamaku, mertuaku. Aku gak ada niat jahat Tuhan, tapi aku juga mau mendidik anaknya, dan aku mau baik terus hubunganku dengan mertuaku. Akhirnya
Kami tetap baik sampai hari ini, sekalipun anaknya sudah nggak ada ya, tapi kami tetap baik. Dan waktu mereka ngomel-ngomel belum ada setahun, "Hei Gustin, itu kuburannya Hence belum dibuat." Aku diam saja. Diperhatikan itu. Iya, saya nggak pernah membantah mertua saya. Sekecil apapun, boleh ditanya mertua saya masih hidup, tinggal di mana itu namanya Jalan Minyak ya. Saya nggak pernah, karena waktu kita nggak menghormati mertua yang adalah orang tua kita juga, wakil Tuhan, terkutuk gitu. Kita nggak diberkati Tuhan. Saya nggak pernah membantah, gitu, nggak pernah. Apalagi mau mengeluarkan kata-kata yang lain. Iya. Lalu saya buatlah dengan biaya 4.600.000 ya. Saya buat. Sudah dibuat salah pula. Kenapa kamu nggak bilang-bilang kalau buat kuburnya Hence? Coba kamu bilang-bilang. Semua keluarga dari bapaknya suami saya almarhum, keluarga dari mama saya diem aja. Terus kata kakak saya yang nomor 3 itu, yang istrinya Pak Agus dengar, maunya kamu ngomong, sudah dibuatin banyak anu lagi. Terus ngapain? Nggak usah, nggak perlu. Sudah, gitu aja. Dan saya pun sampai hari ini juga kalau ketemu saudara-saudara dari suami saya yang pertama, ya biasa aja. Dan saya sampai hari ini juga berteman di FB, di Instagram, di WA dengan adik almarhum suami saya, dengan keluarga-keluarga almarhum suami saya. Saya nggak mau merusak semua itu dengan tipu daya setan, dengan cara-caranya. Sepertinya, oh iya aku kan benar ya, memang aku yang benar, ngapain mereka ngalungi, kan gitu ya. Kalau daging kita itu namanya bodoh. Gustin kamu bodoh gitu. Saya nggak mau ditipu daya. Saya harus berusaha menciptakan kedamaian sama keluarganya Pak Pri, keluarga kami yang baru. Kalaupun ada pertama ya, saya bilang pokoknya taruh bara api di atas mereka. Mereka akan akhirnya baik sama kita. Sama siapapun orang yang mencoba menjahatin kita, taruh bara api di atasnya. Maka hubungan itu akan baik-baik semuanya. Baik-baik semuanya. Tuhan dimuliakan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi Tuhan senang kepada anak-anak Allah yang membawa dan menciptakan kedamaian. Amin. Jangan perang-perang, apalagi perang saudara, apain? Emangnya ayam? Enggak ada manfaatnya. Lalu dikatakan, mengapa Allah menciptakan manusia? Karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita sebagai umat manusia yang adalah anak-anaknya. Amin. Makanya supaya Kristi nggak sendirian, tapi ada imamnya. Imamnya nggak sendirian nanti, tapi ada penolongnya. Perempuan itu jadi apa sih? Penolong dan tiang imam yang menuntun keluarganya kepada kebenaran. Makanya kalau ada imam yang menyesatkan, didoakan penolong, amin. Didoakan supaya berubah. Saya bertobat waktu suami saya yang pertama almarhum, kan namanya juga mantan preman ya, nggak ada yang terpikirkan kalau dia bisa menobatkan saudaranya 2. Dan tidak terpikir juga kalau dia pernah mendoakan orang, namanya ini suamiku udah bertobat atau belum ya, masih setengah-setengah dalam alam pikiran duniawi saya, daging saya. Ternyata dia kesaksian di KKA kami, dia melayani keluarganya yang Buddha, masuk Islam, akhirnya masuk Kristen lagi. Ditanya, cek nama panggilan apa ya, hari-hari ya, kok bisa kamu menikah sama pendeta istrimu itu? Terus kayaknya kamu suami takut istri, diketiak istrimu. Setiap kalau saya ketemu gitu ya sama teman-temannya, kalau dipanggil cek ngumpul sini ya, duduk minum rokok, makasih dia bilang gitu. Jadi dikira teman-temannya suami takut istri. Enggak. Sudah bertobat kah kamu? Sudah berubah kah kamu? Bisa kah kamu berubah, diubahkan sama namanya Agustin yang pendeta di atas itu katanya. Dia diam aja. Nah, pernah sewaktu-waktu ada hamba Tuhan di tempat kita pelayanan di Gesia,
melihat dia merokok. Saya nggak ngomel-ngomel gitu. Biasanya ibu-ibu memang bibirnya kan banyak ya. Enggak. Saya melayani ada satu jemaat di Gunung Sari. Nggak usah banyak bicara. Nanti pasti dia berubah. Saya saksikan kehidupan saya yang pernikahan pertama. Nggak usah a i u e o a i u. Roh Kudus nanti yang ngerjain. Dia pasti berubah sampai tersungkur di kaki Yesus. Suami saya itu belum meninggal, melihat waktu Ibu Joko 2 minggu sebelum meninggal ya. Waktu Ibu Joko khotbah, dia lihat Yesus di sampingnya Bu Joko. Lalu tiba-tiba dia mengangkat tangan dong. Siapa yang kira manusia ini bertobat? Angkat tangan dua-dua begini. Lalu bahasa roh pula. Aku yang di sampingnya sampai nangis, nggak bisa berdoa lagi. Nangis. Tuhan, apa yang dipikirkan dagingku ternyata ini waktunya Tuhan mengubahkan dia. Lalu 2 minggu atau 3 minggu saya lupa. Setelah itu dia meninggal. Tapi paling enggak saya sudah mendengar kesaksiannya di KKA. Dia melihat Yesus. Dia pernah bertanya sama saya, kayak apa sih caranya lihat Yesus itu? Ya nggak tahu lah, berdoa lah. Saya bilang. Kami biasanya kalau sebelum tidur ngobrol-ngobrol. Apa yang buruk, yang menjengkelkan, yang senang, atau berita-berita apapun. Kami membiasakan diri sebelum tidur cerita-cerita. Lalu sampai sekarang sama Papri juga kadang. Terus ya berdoa sayang. Berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi sama. Doanya itu gak usah panjang-panjang. Coba lihat anak kecil tuh. Maksudnya doain anjingnya, dia doa untuk makan. Tapi Tuhan Yesus sembuhkan kan anjingnya. Aku bilang, ya kan Tuhan Yesus berkati makanan dan minum. Padahal anjingnya yang sekarat, tapi sembuhkan anjingnya. Jadi doa itu gak perlu mulu-mulu. Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Engkau. Amin. Sudah, Tuhan tahu hati kita. Pertama kali saya berjumpa dengan Yesus dan merasa di surganya Yesus, itu sama Pak Wesley ya. Ingat gak Pak Wesley? Kita menari-nari di gereja, kita masih remaja. Menari sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai Pak Joko ingin juga ngalamin seperti apa yang kami alami gitu. Siang-siang dia intip gitu, karena kami siang pun kadang berdoa sendiri sejak kami mengalami itu. Menari, Wesley juga memuji Tuhan, main keyboard gak ada berhentinya. Benar-benar kayak di surga. Dan itu bukan ini di rumah Tuhan ya, omong belaka, melihat kereta sorga gitu dan malaikat-malaikat. Sepertinya sorga itu turun di GCA gitu loh, pindah rumahnya, bukan di surga lagi, tapi di GCA Gunung Sari. Dan itu pernah hilang daripada kehidupan saya karena saya mungkin ya namanya kita daging ya, terpengaruh dengan ya keadaan-keadaan hati semuanya. Tapi saya alami lagi tahun 2003 waktu ada Pak Joni Tan datang dari Malaysia. Saya sampai bisa menafsirkan bahasa Mandarin kuno yang Tuhan taruh di dalam mulut saya. Saya ngomong, terus saya ngomong bahasa roh, saya ngomong bahasa Indonesia, bahasa roh, ngomong bahasa Indonesia, itu ditulis sama Pak Joko. Saya alami itu. Dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus lagi waktu saya kena corona pertama. Yang Ibu Joko beli baju apa yang kalau nama bajunya aku sering APD, aku bilang dulu APBD. APD. Saya beli baju, Bu Joko beli baju untuk 4. Untuk bopong saya karena memang saya sudah mau mati. Tapi di hari kelima Yesus itu hadir di kamar tempat saya tinggal di rumah kakak saya. Sampai saya ngelungsur, tahu ngelungsur ya? Nggak layak Tuhan Engkau datangi. Karena saya juga udah mulai jauh lagi. Ini kesekian kalinya Tuhan datangin saya. Sampai kayak tidur. Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Ampuni saya, nggak ada kata-kata lain. Tuhan cuma buka tangan lalu peluk saya. Saya nangis kencengnya dan saya saksikan itu di doa Jumat malam. Itu sampai ke Australia.
Ya, ada Om Petrus, ada Lia yang di Australia, tanya gimana pengalamannya. David yang di Manado tanya, sampai akhirnya saya tulis di chat gitu ya, lalu saya kirim jadi kesaksian. Saya mengalami itu. Yang penting kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Makanya manusia diciptakan sepasang-sepasang, baik itu sebagai imam yang takut akan Tuhan dan sebagai istri penolong. Amin. Enggak ada maksud Tuhan menciptakan manusia itu hanya untuk memenuhi bumi aja. Buat apa ngotor-ngotorin bumi aja. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 9. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Seperti apa yang Tuhan buktikan, teladanin. Amin. Harusnya dosa kita siapa yang nanggung? Kita sendiri dong. Ngapain Tuhan? Oh, kita yang berdosa kok. Enak banget. Makanya kita sering jatuh bangun. Karena keenaan. Dosanya ditanggung sama Tuhan. Hari ini tobat, besok kumat. Tobat, kumat. Atau kumat sampai 6 hari, tobat hari Minggu. Ya kalau masih hidup, toto mati hari ketiga gimana? Hah? Nggak sempat bertobat, mati. Tempatnya di mana sudah? Bapak Ibu, saya mau tekankan. Memang janji firman Tuhan, setiap anak-anak Allah yang menerima kasih karunia-Nya diselamatkan akan masuk surga. Tapi bukan surga yang mulia langsung gitu. Enak banget. Buat aja kantongnya Doraemon jadi surga. Itu kan surga itu ada beberapa tingkatan ya Papi ya. Apa yang sudah kita buat di bumi ini? Kamu di halamannya kah, di terasnya kah, di ruang tamu kah, di dapur kah? Sampai nanti benar-benar dibenarkan baru kamu bisa bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya jangan main-main jadi orang Kristen. Saya bilang ada satu jemaat, maaf ya Bapak Ibu, gak ada maksud apa-apa. Kalau ada GJJ, kalau saya bilang gereja jalan-jalan, saya mau lebih lagi ke sana. Saya mau lebih lagi ke sana. Saya mau lebih lagi ke sana. Belajarlah setia pada satu rumah. Seperti kita belajar setia pada pasangan kita. Satu rumah aja. Kalau di sini, di sini. Sampai saya dibilang Bu Joko, kamu kayaknya nggak cocok jadi gembala, kamu cocok jadi penginjil aja. Lari jemaat kalau kamu bilang kayak gitu. Nggak apa-apa. Saya kan mau membuat dia bertobat. Setialah pada satu rumah. Di situ ada Yesus. Karena ada anak-anak Allah di dalamnya. Banyak duit, mau persembahan sana, persembahan sini, persembahan sana. Sumbangkan aja satu tempat. Sebulan 2 juta gitu, kreng. 2 juta, kreng gitu kan. Daripada sana, sini, sana, sini, sana, sini. Belajar satu tempat, setia. Amin. Tuhan lebih menghargai hal itu. Jangan main-main ke Tuhan. Siapa tahu kita habis ngomong-ngomong gini, kita dipanggil Tuhan. Saya nggak pernah takut mati, kalau Tuhan mau panggil silakan. Karena saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Mati hari ini pun enggak apa-apa Tuhan. Kalau menurut Tuhan sudah layak, saya sudah selesai. Tapi kalau belum, terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk saya masih Engkau pakai melayani. Udah gitu aja. Makanya setia pada satu, coba ngomong sama-sama. Setia pada satu rumah. Setia. Tapi bukan cuma setia juga. Kalau suami harus apa? Bersusah payah mencari istri ngapain? Melahirkan. Ya kan? Anak-anak ngapain? Anak-anak ngapain coba? Jawab. Masa belajar aja? Ngapain?
Bermain, ngapain? Yang lebih penting itu ngapain? Lebih penting ngapain? Dengar apa yang dikatakan orang tuamu sebagai wakil A. Kalau mau lihat hidup kita berhasil, dengar orang tua kita. Jangan nyesali hari keremajaanmu, karena kamu menjadi anak yang pembangkang. Bertobat. Kalau ada anak-anak yang pembangkang, bertobat. Tiap hari 9 bulan 10 hari dulu. Bawa Stanley misalnya. Siapa namamu nak? Rihan, Jihan, Dehan. Aduh, sakit, mau melahirkan lagi. Aduh, mau melahirkan. Dokter, tolong. Lahir, disayang-sayang, ditimang-timang, dikasih makanan sehat, susu, disekolahkan yang pintar. Remaja sudah tahu dunia luar. Matanya liar, kakinya panjang. Gak dengar lagi nasihat orang tua. Dihan, bantulah mama ini angkat air. Mama air segitu aja gak bisa diangkat. Dihan, sakit pinggang mama. Mama sih, kebanyakan duduk terus. Berdiri mak, berdiri. Enak banget kalau anak saya pecut. Bapak saya dulu sama mengarah adik saya kayak gitu. Saya dulu menganggap orang tua saya kejam. Ternyata itu benar. Supaya anak ini terdidik. Ya, sekalipun bapak saya nggak pernah ke gereja, tapi dia melakukan apa yang firman Tuhan dikatakan. Supaya anaknya enggak bengkok. Terus bawa motor belum punya SIM. Saya paling gak suka, maaf. Anak belum punya SIM dipercayakan bawa motor. Itu melanggar peraturan pemerintah. Kata Tuhan apa di kitab Ibrani? Hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Cuma pendetamu, tapi pemimpin di negara. Halo orang tua. Ada dua, satu hamba Tuhan, satu jemaat. Ngasih anaknya bawa kendaraan, masih SMP. Yang satu masih SD pula, kelas 4. Saya bilang dengan tegas, saya gak peduli. Bu Joko marah sama saya. Bu, jangan disuruh anaknya bawa motor, belum waktunya, masih kelas 4. Enggak kok kak, cuma di sini saja. Romaut itu di mana aja ada. Salah belok, tret, patah kaki. Syukur patah kaki, mati. Ayo. Jangan coba-coba main-main. Lebih baik naik angkot atau jalan kaki. Saya sekolah dulu jalan kaki loh Bapak Ibu, sampai saya semea. Saya jalan kaki loh. Anak sekarang manja kali, cuma setengah gini naik motor. Ada, sangunya 20.000. Enak kali, dulu saya sanggup 250 perak. Beli apa coba? Permen. Bawa air dari rumah, satu tupperware yang gede itu. Biar kalau haus minum terus, minum sampai kenyang. Ya. Tuhan tuh menciptakan kita punya maksud dan tujuan, punya rencana-rancangan yang indah. Kalau kita nggak mau ikutin, kasihan Tuhan, nangis Tuhan itu di sorga itu. Ya, jadi jangan deh kerja sama lah dengan Tuhan. Amin. Ada ayat lainnya nanti Bapak Ibu baca di rumah, Kejadian 1 ayat 26a dan 27. Lalu Kejadian 1 ayat 28a. Terus maaf. Jadi manusia itu harus memiliki sifat-sifat yang buah-buah roh itu katakan. Ya, saya lompat ya karena panjang ayatnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan. Jangan jadi anak-anak Allah yang garang. Kalau di sana misalnya nantang-nantang kita duluan maju. Dia pikir kita nggak berani. Kita lawan, ngana
Mau di mana? Hah? Gitu ya. Waduh, terima kasih Kak. Jadi jangan, tunjukin sama tetangga kita ya. Jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang cerewet, rumah kita paling ribut. Manggil anak aja kayak manggil di hutan. Dihan! Kayak gitu. Oh my God. Terus orang-orang ngomongin yang kaum Kedar. Itu orang Kristen. Baru ada orang Kristen pendatang pindahan di situ. Ih, itu orang Kristen, tapi ribut sekali tiap hari. Namanya sama Kristen harus membela ya. Masa sih enggak kok, baik. Begitu tiba-tiba kita pagi-pagi baru bangun, langsung dengar, Dihan, bener juga. Ternyata ya ampun, anak Tuhan gak jadi kesaksian. Piring pecah, blang, blang. Kasihan sekali rumahnya itu disapu berapa kali coba. Karena pecahan-pecahan barang itu. Ada nggak? Bukan masih ada. Ada nggak anak-anak Tuhan main lempar barang? Nggak ada ya. Jangan sampai nanti anjingnya orang terlempar. Jangan sampai. Amin. Saya nggak panjang lagi. Kita lihat hubungan suami istri di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Bapak-bapak baca dengan saya. Nyaring. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Mana bapak-bapak suaranya? Kok belum? Efesus dulu, Efesus 5 kakak. Ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25, tapi pria-pria bapak-bapak, pria-pria dan bapak-bapak baca 22 dan 23. Malah foto saya yang gemuk ini yang muncul. Ayo lihat Alkitabnya aja. 1, 2, 3. Seperti kepada Oh salah. Maaf. Nah kan ini kalau nggak terang, ntar saya terangin dulu. Ini kalau nggak terang, apalagi kalau sudah kena keringat, mata saya mulai tak melihat. Ayo istri-istri dulu. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Istri-istri baca 22 dan 23. 1, 2, 3 istri. Hai istri, seperti 23 sama karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada dalam segala sesuatu. 24 dan 25. Suami, karena itu sebagai jemaat salah lagi. Ayat 25 aja. 25. Hai suami, kasihlah sebagaimana Kristus telah. Dan saya mau tanya dulu kepada suami. Kasihan istri-istri diserang terus. Ada enggak suami yang masih main tangan? Ada? Saya mau bicara keras atau mau bicara lembut? Intinya bertobat. Jangan sampai Tuhan kasih tangannya patah. Ya? Jangan sampai. Dibutuhkan kerendahan hati bagi suami untuk membawa, mengiring keluarganya kepada rencana Allah, kepada kehendak Tuhan. Istri juga bagaimana tunduk? Dibutuhkan juga kerendahan hati untuk menghormati suaminya, mengasihi suaminya, melayani suaminya dalam segala hal. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 nanti
Saya yang membacakan sendiri dan nanti ayat terakhir baru anak-anak, semua anak-anak baca itu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayo anak-anak semua, Efesus 6 ayat 1, anak-anak yang belum nikah. Efesus 6 ayat 1, 2, 3. Oh saya cuma nulis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai. Amin. Penting dari janji ini supaya ayo semua anak-anak, anak mantu semuanya. Yang ketiga, supaya kamu siapa mau pendek umur? Ada anak, anak mantu, anak-anak ada mau pendek umurnya? Ya, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kita ini di bumi kan ngontrak ya, karena belum berakhir hidup kita. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau nggak cocok belajar mingkem, jangan melawan. Saya hidup sama bapak saya kan sudah 5 tahun ya, 41 tahun. Saya nggak mau menyakiti hati bapak saya, seorang duda yang membesarkan anak 7. Sudah capek pikirannya, tambah kita lagi ngelawan, bunuh diri nanti dia. Bapak saya minta apa aja ya, bapak saya minta untuk adik saya karena adik saya itu agak sedikit malas bekerja ya. Ya, setelah bapak saya meninggal, baru saya batasin, kamu harus belajar berjalan di atas kakimu sendiri. Waktu ada bapak, karena kita menghormati bapak, sayang bapak, mau umur panjang, ya kita turutin. Tapi sekarang bapak ndak ada, kok enak banget loh, gitu ya. Udah waktunya kamu berdiri di atas kakimu. Anak-anak hormati orang tua kita, amin. Kita akan, bahagia panjang umur. Sekalipun bapak kita mungkin ngomongnya kasar, mama kita cerewet, istilah anak-anak sekarang ya. Di lubuk hatinya mendoakan kita. Saya bilang sama anak mantu saya, waktu dia curhat tentang orang tuanya, saya bilang, Kak, kayak apapun orang tuamu, hormati dia. Ada uangmu, beri, jangan makan sendiri. Kalau sama kami enggak perlu, Tuhan kami pemelihara. Ya, jadi kalau kita punya berkat lebih, yang penting aku makan enak, babi rica, apalagi, lupa orang tuanya. Padahal kita sebelum nikah numpang hidup sama orang tua kita, bahkan nikah aja kita dibantu pula pembiayaannya. Kalau ada berkat lebih kasih, waktu kita kasih kita nggak akan kekurangan, amin. Kita nggak akan kekurangan, halo. Kita nggak akan kekurangan membagi harta kita sama orang tua kita, sama keluarga kita. Aduh, capek deh. Kalau ada anak-anak yang lupa sama orang tuanya. Terus yang lahirin dia di bumi siapa ya? Apa langsung muncul di bumi ini? Gitu. Ya, sayangi orang tua kita. Sebelum dia mati, nanti kau menyesal. Aku belum berbakti. Halah, ngomong doang. Waktu dia hidup kok kamu tidak berbakti? Kau dengar kabarnya sakit pun kok tidak datang? Kalau ada istri-istri kita yang mengajar yang buruk sama kita, didik istri kita. Kalau ada suami-suami kita yang mengajari buruk dengan kita, doakan dia. Kan tetap menghormati suami kan? Doakan supaya suami kita bertobat. Didik suami kita supaya sesuai dengan firman. Amin.
Kita berbahagia panjang umur. Halo. Gak akan kekurangan. Tuhan kita kaya, Tuhan kita hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari berbicara dalam hati kita kepada Tuhan. Buat komitmen apa kita mulai hari ini kepada Tuhan. Waktu kita katakan itu dengan iman, dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati, Tuhan akan mengerjakan. Tuhan kita enggak tuli, Dia mendengar. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau terlalu teramat baik. Sekalipun firman-Mu keras untuk mendidik kami, sehingga kami bertobat Tuhan dari cara-cara pemikiran kami yang salah. Baik sebagai anak Tuhan, anak mantu Tuhan, kami mau berbahagia. Kami mau panjang umur. Dan ada dalam rencana rancangan Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi teladan sudah membuktikan itu pada kami. Bahkan Engkau juga Tuhan menyatakan itu sebagai kasih-Mu kepada kami. Terima kasih. Hari ini kami membuat komitmen yang baru di hadapan-Mu. Haleluya. Kami mau menghormati orang tua kami sebagai wakil Allah. Mertua yang adalah orang tua kami mau menghormati Tuhan. Kami anak-anak tunduk kepada tuntunan-Mu melalui orang tua kami. Orang-orang yang rohani yang Kau pilih untuk menuntun kehidupan langkah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tidak ada Tuhan yang terselubung di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sekalipun Tuhan, bibir kami mengatakan hal-hal yang baik, namun hati kami Tuhan memiliki hal-hal yang jahat. Tuhan ampuni kami. Hapus semua itu. Biar kami bertobat hari ini. Mengikuti apa yang Yesus katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan melalui perkataan-perkataan hamba-Mu, tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang Tuhan percayakan berkat-berkat pada kami, kami pun mau belajar untuk berbagi kepada orang tua kami, keluarga kami, orang-orang terkasih yang membutuhkan pernyataan kasih daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenal hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sekali lagi, selidiki aku, selidiki setiap hati kami Tuhan, supaya tidak ada kebohongan, namun kami jujur berkata kepada Engkau Yesus yang menciptakan kami, membentuk kami serupa segambar dengan Engkau. Kami yang adalah anak-anak-Mu. Hidupku tak ada yang tersembunyi. Katakan, aku lihat, angkat tangan kita. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
Pak Pri akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Kilapong. Berdoa untuk rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Biarlah hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Mari silakan Pak Pri. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan membuat kami ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, seturut akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga yang berkenan, takut akan Tuhan. Sebagai suami menghargai istri-istri. Terima kasih ya Tuhan. Istri-istri menghormati suami. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam setiap rumah tangga Kristen ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan melalui keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Baik anak-anak ya Tuhan, juga taat sama orang tua ya Tuhan. Biarlah rumah tangga ya Tuhan diberkati sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah sekeliling meja-Mu ya Tuhan, dan anak-anak-Mu, anak cucu-Mu ya Tuhan, perkasa di bumi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga, baik Bapak Kilapong ya Tuhan, pemulihan kesehatannya ya Tuhan. Kiranya Engkau sempurnakan, pulihkan dengan maksimal ya Tuhan, supaya boleh bebas kembali ya Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan bersama keluarga ya Tuhan, baik istri, anak-anaknya Tuhan, anak-anak mantu ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kelebaran Allah ya Tuhan yang ada di Batu Ampar dan sekelilingnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Setiap rencana-Mu adalah rencana yang terbaik ya Tuhan, bagi jemaat yang ada di GSC Gunung di Batu Ampar ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Kak Etna, Bu Etna. Puji Tuhan, terima kasih luar biasa firman Tuhan siang hari ini ya, menjadi pencerahan atau memberkati bagi keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Ibu Agustin yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pada pagi ini bagi kita jemaat Tuhan yang ada di GSC Batu Ampar. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat lagu pujian Matakan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudari. Kita masuk di dalam pengumuman kegiatan kita sepekan dalam minggu ini di GSJ Batu Ampar. Mulai pada hari Selasa ibadah kaum wanita, nanti pemimpin pujiannya Saudari Kristi, renungannya Ibu Gembala bertempat di gereja. Kemudian ibadah KKA pada hari Kamis, nanti yang memimpin pujian Ibu Sihombing, renungan Ibu Panjaitan bertempat di keluarga Bapak Iper. Kemudian ibadah doa Jumat, nanti pemimpin pujiannya Ibu Melda, renungannya saya sendiri bertempat di gereja. Kemudian pada hari Minggu ibadah raya ibadah umum kita, pemimpin pujian Ibu Ria, firman Tuhan Bapak Wesley, pemain keyboard Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Abigail, LCD, tugas LCD nanti Saudari Louis. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala, Bapak Gembala? Tidak ada ya? Ya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Mari kita sama-sama pulang minta tuntunan, minta kekuatan, minta berkat Tuhan. Saya ajak semua kita, Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, amin Yesus, oleh setiap hati kami,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, benar Tuhan. Inilah menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Benar kami merasakan Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memperdulikan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, kami sudah merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Roh Kudus, Engkau sudah bekerja, Engkau sudah memberkati di dalam ibadah kami Tuhan, baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya ini Tuhan. Terima kasih Yesus buat Ibu Agustin secara khusus Tuhan, Engkau sudah kirim untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan di tempat ini di GSJ Batu Ampar. Oh Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan terus menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, boleh menyampaikan senantiasa kebenaran firman Tuhan itu terus ditabur Tuhan, dan firman itu Tuhan terus bertumbuh, jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan, dan terus berbuah lebat Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kau berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tahu keberadaannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini terus Engkau pelihara, Engkau naungi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Hikmat, maripat, urapan yang baru, pewahyuan yang Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaan dan pelayanannya, berkati rumah tangganya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan siang hari ini yang sudah mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kami jemaat Batu Ampar ini Tuhan semakin hari terus semakin setia Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang taat dan takut akan Engkau Tuhan. Biar keluarga yang terus saling mengasihi Tuhan, ada keterbukaan Tuhan, ada keharmonisan di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau yang memulihkan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami bersyukur, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan sudah memberkati di sepanjang minggu ini di dalam pekerjaan kami Tuhan. Semua itu berkat-berkat berasal dari Engkau Tuhan, dan kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan boleh membantu pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini. Nama Tuhan terus diagungkan dan dipermuliakan. Berkati kami sekali-kali semua yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan kami, lumbung-lumbung usaha rumah tangga kami diberkati terus Tuhan, buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan kami bersepakat bersatu hati berdoa Tuhan buat khususnya Tuhan GSJ Batu Ampar di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi rencana ke depan, visi dan misinya Tuhan, kami hanya mau serahkan, letakkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara Engkau ambil alih Tuhan. Biarlah Engkau terus memajukan Tuhan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru dari timur, barat, utara, selatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Beri kami hati Tuhan, hati untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Beri kami terus kesatuan hati bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama bergandengan tangan memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hancurkan kuasa kegelapan yang Tuhan ingin merintangi, melemahkan iman kami, untuk kami tidak maju di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, patahkan, hancurkan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kami sama-sama Tuhan melihat pekerjaan Tuhan, lawatan Tuhan, kemenangan Tuhan,
ada di tempat ini Tuhan, ada di gereja Batu Ampar ini Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Yesus. Khususnya kami berdoa Tuhan bagi hamba kami Tuhan, Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan Engkau hari demi hari Tuhan Engkau mengerjakan kesehatannya lebih sempurna lagi Tuhan. Sehingga kerinduan kami, hamba kami Tuhan, hamba kami ini Tuhan, Bapak Weli bisa melayani Tuhan kembali di gereja Batu Ampar ini Tuhan. Terima kasih Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan Engkau juga memberkati Ibu Gembala yang mendampingi dan merawat Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan jerih lelahnya tidak sia-sia, Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan memberkati, berikan sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan, damai sejahtera-Mu mengalir melimpah, berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini. Bapak, di dalam nama Yesus pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Balikpapan Tuhan. Kau berkati kota Balikpapan dalam kesejahteraannya Tuhan. Tutup bungkus lindungi Tuhan, naungi dengan kuasa darah-Mu. Terlebih untuk persiapan Tuhan pilkada pada tanggal 27 November ini Tuhan. Bapak, kami mau hanya serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, dalam nama Yesus biar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib Tuhan. Terlebih Tuhan orang-orang pilihan yang Kau sudah utus Engkau kirim Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka benar-benar menjalankan pemerintahan ini dengan adil, dengan bijaksana dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam menjalani setiap Tuhan apa yang harus mereka kerjakan Tuhan, mereka jalani Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi saudara kami siang hari ini, mereka yang tidak hadir Tuhan. Mari Tuhan Kau tetap menolong kehidupan mereka Tuhan. Kau tetap memberkati, berikan mereka roh haus dan rindu untuk terus mencari Engkau Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau jawab, Engkau dengar setiap seruan doa mereka. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah kami siang hari ini. Terpuji namamu Yesus, Engkau yang menjadi Tuhan dan Selamat kami agungkan dan kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, terpujilah namamu karena Engkau baik, sudah memberkati kami jemaat Tuhan, boleh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan perlindungan kuasa-Mu. Istimewa kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kembali kuat di dalam Engkau, kami boleh setia, kami boleh kuat melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Sebentar jemaat akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati, baik yang akan tinggal, baik yang akan pulang dengan pertolongan Tuhan, tibakan di tempat tujuan dengan selamat yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Inilah ucapan syukur kami mengucap syukur dan serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.